Halo, berjumpa kembali di channel saya ya, di Naga AC Service. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membuatkan skema gambar untuk recovery freon ya, yang mana sebelumnya saya pernah buatkan diagram atau skema plasing yang manual. Sekarang saya akan buatkan skema recovery freon ya, yang mana dulu saya pernah upload video. Itu saya bikin rancangan recovery freon ya. Jadi seperti ini penampakannya di YouTube saya ya. Tinggal kalian cari channel saya Naga AC. Nah, ini ya, seperti ini. Di sini saya pernah dulu buatkan setahun yang lalu. Nah, ini ya, mesin recovery sedot freon ya. Apa saja gejala COVID? Nah, di sini sudah banyak yang minta untuk skemanya ya. Nah, di sini ditunggu skemanya, minat skemanya ya. Ditunggu skemanya. Sekarang saya akan buatkan itu skema gambarnya di sini ya, untuk recovery freon atau sedot freon ya. Oke, jadi langsung saja kita ke skema gambarnya ya. Untuk melihat ke skema gambarnya, jadi kalian yang baru mampir di channel saya untuk melihat skema gambar freon, bisa kalian tekan like, komen, dan di subscribe ya, dan share bila mana video ini bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke skemanya. Jangan lupa subscribe dan komentar semua. Oke, di sini kita akan sebutkan terlebih dahulu dan fungsinya ya. Oke, di sini saya akan jelaskan ya cara kerja recovery freon atau sedot freon ya. Yang pertama kita akan jelaskan dulu untuk bahan-bahannya ya. Di sini ada meteran freon ya, yang mana kalian sudah tahu itu untuk mengatur tekanan freon yang ada pada unit mobil. Yang kedua ini destilator. Yang ketiga filter kondensor atau filter dryer. Keempat kompresor. Terus ini oil separator. Ini kondensor. Ini extrapan. Ini tabung ya. Dan ini cek palep ada 2. Dan ini tabung oil drainnya ya, untuk pembuangan dari sisa kotoran yang akan kita sedot. Dan ini untuk indikator tekanan ya, bisa kalian pasang bisa tidak. Oke, cara kerjanya seperti ini. Sebelum masuk ke cara kerja, kita akan jelaskan untuk fungsi destilator ini ya. Destilator ini berfungsi sebagai penampung refrigeran cair yang bertemperatur atau bertekanan rendah ya, dan bercampur dengan minyak atau pelumas dari sistem AC itu sendiri. Nanti olinya ditampung di sini. Sesudah ditampung, olinya akan terbuang oleh cek palep ini ya, diatur ya. Nanti sudah bertekanan 0 sampai 2 bar itu nanti akan ngebuka ya. Nanti akan keluar lewat pipa pembuangan dan masuk ke tabung ini ya. Terus yang ketiga ini filter dryer.
yang mana sebagai berfungsi penyaring atau filter. Sudah pasti untuk menyaring ya tugasnya ya. Jadi untuk menyaring atau kotoran partikel-partikel halus yang bersirkulasi ya, dan juga menyerap kadar air. Dan ini kompresor fungsinya untuk mensirkulasikan refrigeran ya. Terus ini oil separator. Oil separator di sini berfungsi sebagai memisahkan udara atau refrigeran ya dari oli, sehingga refrigeran akan terpisah dari oli ya. Dan olinya akan masuk kembali ke kompresor. Olinya akan mengendap dan masuk ke kompresor kembali ya. Di sini kompresornya akan mengisap, sehingga yang akan masuk ke tabung sini dia berupa gas ya, berupa gas freon ya, tidak bercampur dengan oli. Dan di sini kondensor tujuannya untuk mendinginkan refrigeran dan dibantu oleh kipas ini ya. Oke, jadi pertamanya kita pasangkan dulu manifold ini ke unit mobil. Setelah itu kita nyalakan recovery freon dan dia akan mengisap ke sini ya. Dan dia ditampung refrigeran cair di sini dan dia akan dipanaskan oleh lilitan ini ya. Sehingga freon yang masuk ke filter atau ke kompresor akan berupa gas, tidak bercampur dengan oli ya, sehingga olinya dia masuk ke tabung sini ya. Setelah masuk ke filter, disaring kotoran atau kadar air, dia masuk ke kompresor. Setelah masuk kompresor, dia ditekan oleh kompresor, dia masuk ke oil separator ya. Dari oil separator, dia ditekan lagi oleh kompresor sehingga kadar oli atau gas refrigeran ini akan memisah dari oli ya, dari oli kompresor ini akan memisah, sehingga yang mengalir ke sini akan berupa gas freon ya. Setelah dililitkan dari coil ini, dia masuk lagi ke kondensor. Di sini masih berupa tekanan gas tinggi ya. Nah, sehingga dia akan didinginkan oleh kondensor itu sendiri dengan kipas ya. Di sini akan masuk bertekanan tinggi dan didinginkan oleh kipas, akan berupa dingin ya, sehingga dari sini berupa gas, setelah masuk kondensor akan berupa liquid freon ya, sehingga akan masuk ke tabung. Jadi seperti itu cara kerja recovery freon ya, sehingga freon ini bisa didaur ulang atau digunakan kembali ya setelah melakukan recovery freon dengan alat ini ya. Mungkin teman-teman atau spesialis yang lain bisa menambahkan atau memodifnya kembali ya. Mungkin ini rancangannya sederhana yang saya pakai, mungkin bisa membantu untuk kalian ya di bidang AC atau pendingin. Di sini sudah saya bikinkan skemanya, mungkin seperti ini. Bisa kalian screenshot atau lihat jelas-jelas ya untuk skemanya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila kalian ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar ya. Dan di like atau di subscribe bila mana video ini bermanfaat ya. Dan di share ke media atau ke grup lainnya agar teman-teman kita juga tahu. Terima kasih. Assalamualaikum.